Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema ciuman pengkhianatan Yudas dan rencana keselamatan Allah. Ciuman pengkhianatan Yudas dan rencana keselamatan Allah. Kita membaca dari Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ciuman pengkhianatan Yudas dan rencana keselamatan Allah. Ciuman yang sebenarnya adalah tanda kasih, kepedulian, sayang, keintiman, kedekatan, kesetiaan, diubahkan oleh ciuman Yudas menjadi pengkhianatan. Yudas yang arti namanya adalah memuji atau dipuji, menunjukkan tindakan kebalikannya, sama sekali tidak terpuji, dan melakukan yang paling parah, yaitu pengkhianatan. Nama lain, tindakan lain. Orang Papua bilang, latihan lain, main lain. Yudas adalah simbol pengkhianatan, sehingga nama yang sebenarnya bagus itu dirusak. Dan setahu saya tidak banyak orang memberikan nama Yudas, kecuali mengikuti nama Yudas, saudara Yesus, penulis surat dalam Perjanjian Baru. Satu orang merusak nama yang indah. Meskipun demikian, ciuman pengkhianatan Yudas ini yang membawa kepada penangkapan Yesus tidak dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah lewat Yesus. Karena di atas segala sesuatu yang menentukan adalah kehendak Allah. Meski secara manusia kelihatannya Yesus gagal, tetapi Allah tetap mencapai tujuan keselamatannya dan akhirnya menang. Kerajaan Allah tidak dapat digagalkan oleh kehendak-kehendak manusia yang lain. Meskipun banyak orang yang tidak mengertinya, bahkan melawannya, tetap Allah akan mencapai tujuannya. Dari dalam peristiwa penangkapan Yesus ini nampak jelas perbedaan yang besar mengenai pemahaman kerajaan Allah dan bagaimana hal itu dapat terwujud. Di sini nampak kehendak Allah Bapa, kehendak para musuh dan juga Yudas, kehendak para murid dan juga kehendak Yesus. Dan pada akhirnya kehendak Allah Bapa dan Yesus yang menentukan dan kekal abadi. Dua kehendak lainnya yang akan menggagalkan rencana keselamatan Allah, baik dengan cara kasar ataupun dengan cara halus, menentang atau membela, tidaklah dapat terwujud. Karena kehendak Allah yang menentukan bagi keselamatan, bukan pikiran, bukan ide manusia untuk memperoleh keselamatan. Karena hanya jalan Allah melalui Yesus saja yang berlaku, dan dengan caranya sendiri, cara Allah sendiri. Hanya kalau seseorang sungguh-sungguh memahami kehendak Allah, bersedia merendahkan diri,
dan melakukan kehendak Allah dalam ketaatan, maka dia dapat diselamatkan dan melayani dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kehendak Allah Bapa, keselamatan melalui jalan salib. Kehendak Allah Bapa, keselamatan melalui jalan salib. Inilah konteksnya. Dalam bagian sebelumnya di Taman Getsemani menjadi sangat jelas bahwa Allah Bapa mempunyai rencana keselamatan melalui jalan salib. Dan hal ini tidak dapat diganggu-gugat. Kasih Allah yang luar biasa yang bersedia berkorban, dan sekaligus keadilan Allah yang membenci dosa dan juga menghukum dosa. Kasihnya akan manusia dan orang berdosa, dan keharusannya untuk menebus dosa manusia. Kedua-duanya nampak dalam jalan salib Yesus. Di titik tengah ini, Yesus ada antara dua balok yang melambangkan kasih dan keadilan Allah, yaitu terjadilah penebusan dosa bagi kita manusia. Minus besar hidup manusia dirubah menjadi plus besar. Tanda minus besar, kegagalan, kekurangan manusia yang luar biasa, berubah menjadi plus yang besar. Inilah karena semua karya keselamatan Allah, penebusan dalam Yesus Kristus. Rencana dan kehendak Allah ada jauh di atas kemampuan pemahaman kita manusia, dan tidak bisa dipertanyakan. Kehendak Allah ini berlaku kekal, terlepas daripada pendapat manusia. Meskipun bahkan dianggap bodoh dan bahkan ditolak, kita baca dalam Roma pasal 1, kehendak Allah ini, rencana Allah ini tetap berlaku karena Allah tetap Allah dan dia berdaulat, dan dia menentukan apa yang merupakan jalan keselamatan yang berlaku bagi dia, di mana kasih Allah menjadi nyata sekaligus juga keadilan Allah yang membenci dosa. Maka salib melambangkan kasih Allah dan sekaligus juga keadilan Allah. Dan di tengah-tengahnya, di titik tengahnya, bertemulah kasih Allah yang luar biasa bersama dengan keadilan Allah, semuanya pada pribadi Yesus. Sehingga dalam kematian Yesus di kayu salib, dalam penebusannya, kita melihat kasih Allah yang luar biasa, sekaligus juga keadilan Allah yang ditimpakan, penghukuman murka atas dosa ditimpakan atas Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menjadi selamat, ditebus dosanya oleh karena korban Yesus di kayu salib. Dan inilah rencana keselamatan Allah. Inilah jalan Allah. Allah yang menentukan, dan caranya yang berarti, yang berlaku, bukan pikiran dan ide kita manusia. Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa sangat penting untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ternyata mereka tertidur. Tetap berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh fokus kepada kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita? Maukah kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Allah, mementingkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri, mengakui bahwa rencana keselamatan Allah, penebusan Allah berada di atas segala pemikiran kita manusia? Katakan, Tuhan, kita mau datang, kita mau mengakui kedaulatanmu, kita mau menerima cara keselamatanmu, kita mau bersyukur bahwa di kayu salib bertemulah kasih dan keadilan Allah yang membawa penebusan dosa bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Yang kedua di sini adalah kehendak para musuh dan Yudas menyingkirkan Yesus dengan segala cara. Kehendak para musuh dan Yudas menyingkirkan Yesus dengan segala cara. Ayat 47 sampai ayat 50. Ada segerombolan besar orang di malam hari itu datang untuk menangkap Yesus di bawah pimpinan para pemimpin agama, dan juga ada perwira Romawi serta juga Yudas. Masa itu termasuk juga pasukan Bait Allah dan juga satu kohort tentara Romawi, satu kohort sekitar 600 prajurit yang kemudian datang untuk menangkap Yesus. Sungguh jumlah yang luar biasa banyak untuk menangkap satu orang. Alasan mereka untuk menangkap Yesus beragam-ragam jenisnya. Merongrong kekuasaan, membahayakan status, mengecewakan harapan revolusi, atau dia terlalu populer di kalangan rakyat sehingga mereka mau menyingkirkan dia. Yudas kemudian mendatangi Yesus, menyapanya. Waktu malam yang gelap, mereka perlu kepastian siapa orangnya, siapa Yesus itu, sehingga ciuman daripada Yudas adalah tanda. Karena dulu tidak ada foto dan juga tidak ada media sosial, sehingga juga banyak orang tidak tahu siapa orangnya. Sehingga pada malam hari, pada saat gelap,
Yudas kemudian datang ke Yesus supaya semua yang lain yang mungkin belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, para prajurit, mereka kemudian tahu siapa yang harus ditangkap. Sapaan kehormatan, salam rabi, menjadi salam penghinaan. Ciuman persahabatan menjadi ciuman pengkhianatan. Yesus tetap tenang, namun tetap tanya akan motivasi Yudas, tetapi dia tidak menjawabnya. Bagaimana sampai bisa Yudas mengkhianati Yesus? Jawaban utamanya adalah Yudas dimasuki oleh iblis karena memberikan ruang dengan fokus kepada uang, kepada kekuasaan, kepada kepentingan diri sendiri, kepentingan revolusi, kepentingan ide pikiran-pikirannya sendiri. 30 uang perak sama dengan gaji orang kerja 4 hari. Tidak banyak sebenarnya. Apapun yang kita cintai secara overdosis, kita inginkan secara berlebihan, fokus yang berlebihan terhadap sesuatu bisa menjadi pintu masuk untuk dikuasai oleh roh iblis. Sama-sama kita lihat pribadi Yudas Iskariot lebih teliti. Yudas Iskariot dipanggil menjadi seorang murid dari seorang pejuang kemerdekaan melawan Romawi. Dia berkarya bersama Yesus, tetapi dikuasai oleh roh materialisme dan frustrasi karena Yesus tidak mendirikan pemerintahan sebagaimana yang dia harapkan. Dan sebagai hasilnya, dia mengkhianati Yesus. Tapi kemudian dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat dan dia tidak kembali kepada persekutuan para murid. Dan akhirnya bunuh diri. Bahkan Yudas mati sebelum Yesus mati. Di mana kita memiliki frustrasi dalam hidup kita? Di manakah mungkin ada bayangan harapan kita tentang Yesus yang berbeda daripada rencana dan juga kehendak Tuhan? Kemana fokus hati kita terarah? Kita dikuasai oleh apa? Di mana kita mungkin telah dirasuki oleh sesuatu yang telah menjadi sebegitu penting dan utama bagi kita? Di mana kita terjerat? Apakah kita mengkhianati Yesus atau menjual Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak cukup hanya menyesal, tetapi harus sungguh bertobat. Maukah kita sungguh-sungguh pada saat kita frustrasi dan tidak mengerti, kita kembali kepada Yesus, kembali pada persekutuan orang percaya, dan bukan mencari jalan dan solusi kita sendiri? Maukah kita? Yang ketiga, kehendak para murid ingin membela dan menghalangi penangkapan Yesus. Kehendak para murid ingin membela dan menghalangi penangkapan Yesus. Ayat 51 sampai 54. Secara psikologis, tindakan Petrus, meskipun dia tidak disebutkan namanya di sini, dapat dimengerti. Dia ingin membela Yesus, namun dengan cara yang salah, dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan pedang. Kalau Yesus tidak langsung menyembuhkan telinga prajurit Romawi itu, pastilah Petrus ditangkap. Yesus mengingatkan Petrus bahwa dirinya, bahwa Allah tidak perlu dibela, bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, bukan urusan para murid, dan tidak boleh dilakukan dengan cara apapun berkaitan dengan kerajaan Allah. Aksi Petrus menunjukkan suatu kesalahan mengertian secara mendasar mengenai pelayanan Yesus. Dia frustrasi bahwa Yesus tidak mendirikan kerajaannya dan kini ditangkap. Maksudnya baik, tetapi tidak sesuai rencana Allah dan bahkan menghalangi. Adalah sangat penting sebagai murid Yesus untuk menuruti kehendak rencana Allah dan bukan memakai cara dan pikiran kita sendiri. Di sini pribadi Petrus mewakili para murid. Dia dipanggil menjadi murid Yesus. Dia berkarya bersama Yesus. Dia emosional, dia frustrasi dan ingin membela. Sebagai hasilnya, dia lari dan kemudian dia menyangkali Yesus. Tapi dia kemudian kembali dalam persekutuan, dan juga kemudian dia sungguh-sungguh bertobat. Dan sebagai hasilnya, dia dipulihkan dan diutus menjadi pemberita Injil. Bahkan dia menjadi pengkhotbah pada hari Pentakosta. Petrus berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri, dan dengan berbuat demikian sangat-sangat bahaya. Ayat 51 dan 52. Yang kedua, tidak perlu, ayat 53. Kenapa tidak perlu? Karena Allah dapat saja mengutus malaikatnya. Yesus dapat saja meminta bala tentara sorga, sekitar 72.000 malaikat, 12 kali 6.000 untuk tiap murid, 1 legion plus 1 untuk Yesus, dan 10 kali lipat dari 1 kohor. Luar biasa. Allah mampu membela dirinya sendiri. Yesus mampu membela dirinya sendiri, tapi dia tidak melakukannya karena dia berada
dalam jalan rencana keselamatan, membawa penebusan dosa bagi manusia. Di mana kita telah memiliki frustrasi dalam hidup kita, di mana mungkin kita memiliki bayangan yang berbeda tentang Yesus. Maukah kita sungguh-sungguh menyerahkan persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh meyakini akan pemeliharaan Tuhan? Tidak memaksakan cara kita sendiri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Maukah kita sungguh-sungguh pada saat kita frustrasi, kita kembali kepada Yesus? Yang keempat di sini adalah kehendak Yesus, menuruti kehendak Bapa dan menggenapi firman Tuhan dalam menempuh jalan salib untuk keselamatan manusia. Ayat 55 dan 56. Kehendak Yesus, menuruti kehendak Bapa dan menggenapi firman Tuhan dalam menempuh jalan salib untuk keselamatan manusia. Ialah puncak dari bagian ini. Karakter kepribadian Yesus yang tenang menonjol di sini, di tengah-tengah situasi yang sangat parah dan menyedihkan. Yesus telah sungguh-sungguh siap untuk membawa keselamatan bagi manusia lewat jalan penderitaan. Yesus digambarkan di sini menuruti kehendak Bapa, memiliki kuasa yang luar biasa, tetapi tidak menggunakannya. Dia tetap tenang dalam situasi yang menyedihkan. Bahkan dia menyembuhkan telinga Maltus. Kita baca Lukas pasal 22. Yesus tahu segala sesuatu, bahwa semua ini harus terjadi. Ada kata Dei di sini, ada keharusan ilahi. Semua ini, jalan keselamatan lewat salib penderitaan ini adalah kehendak Bapa. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah penggenapan daripada nubuatan dan rencana Allah. Yesus memberitakan kedaulatan Allah dan juga firman-Nya kepada para penangkapnya. Dia katakan bahwa mereka sebenarnya hanyalah alat di tangan Tuhan, karena Allah yang sebenarnya yang berdaulat. Dia yang berkuasa. Dunia yang tidak kelihatan lebih berkuasa atas dunia yang kelihatan. Meskipun baru akan terwujud di masa yang akan datang secara nyata dan total di akhir zaman, tapi sekarang yang menentukan adalah menuruti rencana Allah untuk membawa keselamatan melalui penebusan dosa di kayu salib. Ini merupakan sebuah rahasia Allah yang luar biasa, misteri Allah, tapi adalah juga bukti kasih dan keadilan Allah yang luar biasa. Petrus dan para murid kemudian lari dari Yesus, padahal hanya Yesus yang sungguh-sungguh dapat menolong mereka. Dan ini tidaklah boleh kita lakukan. Puji Tuhan bahwa mereka kemudian kembali dalam persekutuan orang percaya. Tuhan mengundang kita untuk kembali dalam persekutuan bersama-sama dengan Dia. Maukah kita sungguh-sungguh mensyukuri ketaatan Yesus yang membawa keselamatan bagi kita? Mengatakan terima kasih Yesus, Engkau taat sampai mati bagi aku, agar dosaku diampuni, agar aku memperoleh keselamatan. Aku sungguh-sungguh mau bersyukur, dan aku juga mau taat kepadamu. Maukah kita sungguh-sungguh datang kepadanya? Jangan lari daripadanya. Dia mau menerima kita. Mari sama-sama kita secara praktis, pada saat kita mengalami situasi frustrasi dalam kehidupan kita, di mana ada tragedi besar yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa harapan kita tidak terwujud sebagaimana yang kita inginkan, mari sama-sama kita menghindari berbagai hal. Jangan kita terjebak dalam mentalitas massa. Jangan kita ikut-ikutan dengan suara banyak orang. Mari sama-sama kita jangan fokus pada perasaan kita. Kita harus fokus kepada perintah Tuhan. Mari sama-sama kita fokus kepada kebenaran Tuhan, bukan kepada pendapat manusia. Mari sama-sama kita fokus kepada hasil dan bukan hanya kepada hal yang sementara. Sungguh-sungguh fokus kepada apa yang merupakan rencana dan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita juga pada saat kita frustrasi, jangan menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri, karena hal tersebut akan berbahaya bagi kita dan juga tidak perlu, karena Allah akan menyertai, mendampingi, menolong kita. Dan juga jangan sampai kita lari dari Dia, Yesus, yang hanya Dia yang dapat sungguh-sungguh menolong kita. Mari sama-sama kita berbalik kepadanya. Kita mensyukuri apa yang telah dilakukan bagi kita. Secara praktis, pada saat kita frustrasi, pada saat apa yang kita bayangkan tentang Yesus mungkin tidak digenapi sesuai kehendak keinginan kita sendiri, kita sungguh-sungguh berdoa. Kita mencari kehadiran Tuhan. Kita mencari pemahaman akan rencana Tuhan. Kita mencari akan kuasa Tuhan. Kita sungguh-sungguh berjaga dan mempersiapkan diri. Kita mempelajari firman Tuhan. Kita mengandalkan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dapat mengerti dan hidup
sesuai dengan rencana Allah. Di sini digambarkan sangat jelas ciuman pengkhianatan Yudas. Pada saat yang sama ada rencana keselamatan Allah yang luar biasa. Kehendak Allah Bapa, kehendak Yesus, itulah yang menentukan bagi kita. Mari sama-sama kita mau mensyukuri bahwa Yesus taat kepada kehendak Bapanya, bahwa Allah Bapa kita mempunyai rencana yang indah agar kasih dan keadilan dapat terwujud dalam kematian pengorbanan Yesus, sehingga kita semua diselamatkan. Mari sama-sama kita datang dengan penuh syukur karena dosa kita diampuni, karena kita memperoleh kepastian keselamatan. Dan kita kata Tuhan, kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Kita tidak mau mengambil inisiatif dan mau membuat hal-hal dengan cara-cara kita sendiri. Kita sungguh-sungguh mau hidup berdasarkan kehendak Allah Bapa. Karena kehendak Allah Bapa pasti baik bagi kita dan pasti akan membawa keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.